Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melaksanakan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah Riset Teknologi dan Informasi. Sebagai informasi, proses perkuliahan semester genap tahun akademik 2021-2022 di Universitas Kuningan masih dilakukan secara daring dan sebagian luring. Hal ini dikarenakan masih meningkatnya pandemi COVID-19 dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Universitas Kuningan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Ini profil dosen pengajar, nama Tito Sugiharto, pendidikan S1 dari Universitas Amikom Yogyakarta, S2 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini beberapa sertifikat internasional dan nasional yang sudah pernah saya ikuti. Attitude atau sikap Anda menentukan kesuksesan Anda. Di dalam terlaksananya kegiatan proses pembelajaran secara daring dan sebagian luring, perlu diperhatikan terkait dengan attitude atau sikap. Bagaimana kita dapat berkolaborasi, berkomunikasi di dalam proses pembelajaran mata kuliah Riset Teknologi dan Informasi ini. Saya besar berharap kepada rekan-rekan mahasiswa untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan berkolaborasi dengan baik di dalam proses pembelajaran mata kuliah ini. Untuk kontrak perkuliahan, nama mata kuliahnya adalah Riset Teknologi Informasi dengan kode mata kuliahnya adalah FKOM 0W07, jumlah SKS-nya adalah 2 SKS, semester genap, dosen pengampu Tito Sugiharto Skom MN, program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer, jumlah pertemuan 14 kali pertemuan, tahun akademik 2021-2022. Kelasnya untuk TINFC 2019-01 dan TINFC 2019-02. Waktu dan tempat perkuliahan untuk TINFC 2019-01 setiap hari Senin pukul 08.00 sampai dengan 09.40 ruang di hybrid.uniku.ac.id. Untuk kelas TINFC 2019-02 hari Senin pukul 9.40 sampai 11.20 ruang di hybrid.uniku.ac.id. Strategi pembelajaran yang akan kita laksanakan, yang pertama terkait dengan kegiatan perkuliahan dilaksanakan daring menggunakan hybrid.uniku.ac.id. Tetapi rekan-rekan ini tidak menutup kemungkinan kita akan coba nanti setelah UTS melihat kondisi pandemi, apabila dimungkinkan untuk pertemuan luring, saya sangat terbuka sekali untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan ada tambahan kegiatan luringnya. Yang kedua, menggunakan pendekatan kontekstual, bermain peran, pembelajaran partisipatif, pembelajaran dengan modul. Yang ketiga, metode pembelajaran menggunakan metode ceramah melalui Zoom, Google Meeting, video, file yang diupload, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Bentuk perkuliahan, e-learning menggunakan ikhlas 12-14 pertemuan. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita ada 4-6 pertemuan luring setelah UTS apabila kondisi memungkinkan. Nah, nanti kita akan ada luring. Google Meeting 2 pertemuan ini minimal. Biasanya kita akan banyak sekali ya, 4 atau 6 pertemuan kita melaksanakan Google Meeting.
UTS dan UAS menggunakan ikhlas di hybrid 2 pertemuan. Bobot untuk penilaian kita menggunakan rumusnya adalah P plus Q ditambah 2 kali UTS ditambah 3 kali UAS dibagi 7. P itu adalah tugas individu, Q itu adalah tugas kelompok atau proses pembelajaran, UTS ujian tengah semester, dan UAS ujian akhir semester. Hati-hati buat rekan-rekan dalam pengumpulan tugas individu atau tugas kelompok atau proses pembelajaran. Kadangkala kita terlupakan, sehingga ini menjadi pengurang di dalam nilai akhir mata kuliah riset teknologi informasi. Semua besar harapan dilengkapi dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Acuan penilaian ini bisa dilihat dari buku pedoman akademik rekan-rekan. Tata tertib, mahasiswa mengakses perkuliahan sesuai jadwal di hybrid Unikwasi ID. Mahasiswa mengakses materi setiap pertemuan. Mahasiswa dapat berdiskusi dengan dosen dengan menggunakan fasilitas chat yang ada di hybrid atau forum. Mahasiswa mengerjakan tugas di hybrid dan mengumpulkan tugas kembali lewat hybrid. Hati-hati, kadangkala ada yang terlambat sehingga mengumpulkan lewat email. Ini menjadi kendala ketika proses pengecekan atau proses penilaian, jadi tidak terekam oleh hybrid. Pengumpulan tugas H+6, jadi tidak hari itu juga ya, kita kasih waktu. Bukti kehadiran perkuliahan nanti akan diambil dari hybrid setiap pertemuan, jadi wajib melakukan absensi setiap pertemuannya. Kita coba bahas sedikit rekan-rekan terkait dengan konsep dasar dari riset teknologi informasi. Ini merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting sekali, utamanya buat rekan-rekan nanti melakukan suatu riset atau penelitian di bidang teknologi informasi yang mengarah untuk persiapan penyusunan proposal skripsi. Apa yang dipelajari di dalam mata kuliah RTI? RTI ini akan mempelajari terkait tentang apa itu riset, apa itu metode riset, macam-macam metodologi yang tepat untuk bidang teknik informatika atau bidang komputer, apa itu observasi, wawancara, latar belakang masalah dan perumusan masalah di lingkup bidang komputer, hipotesa penelitian informatika, bagaimana teknik pengumpulan data, apa itu literatur review, apa itu desain penelitian, bagaimana merencanakan kerja penelitian informatika, bagaimana proses pembuatan laporan ilmiah, dan bagaimana mempresentasikan hasil karya ilmiah. Ini adalah ruang lingkup dari mata kuliah riset teknologi informasi. Output dari mata kuliah riset teknologi informasi ini adalah rekan-rekan mampu dan dapat menghasilkan suatu proposal yang mengarah ke dalam proposal skripsi. Capaian pembelajarannya, rekan-rekan mahasiswa dapat menjelaskan mengenai konsep dasar penelitian, mahasiswa dapat mengetahui identifikasi masalah dan hipotesa, mahasiswa dapat memahami dan mampu membuat identifikasi masalah, teori dan pengembangan hipotesa, mahasiswa dapat memahami dan mampu membuat rancangan riset, memahami dan mampu membuat jenis pertanyaan, memahami dan mampu membuat desain penelitian, memahami dan mengetahui penelitian di bidang ilmu komputer, memahami contoh penelitian pada bidang informatika, memahami cara pembuatan laporan ilmiah, dan rekan-rekan mahasiswa dapat mempresentasikan hasil proposal penelitiannya. Tentu ketika kita membahas riset teknologi informasi, kita harus paham dulu apa sih yang disebut dengan riset. Nah, di sini ada beberapa definisi riset menurut beberapa ahli. Contohnya adalah Hopkins 2022. Beliau mendefinisikan bahwa research is all about addressing an issue or asking
and answering a question or solving problem. Riset adalah mengirimkan sebuah isu atau pertanyaan serta menjawab sebuah pertanyaan atau memecahkan masalah. Nah, ini menurut Hopkins. Jadi ada kata kuncinya adalah isu, ada kata kuncinya adalah pertanyaan, ada kata kuncinya adalah memecahkan suatu masalah. Riset ini berasal dari Inggris, ada kembali to search untuk mencari. Kalau menurut Hillway, riset itu merupakan sebuah studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Kalau kita gabungkan, berarti riset ilmiah itu adalah sistematik, terkontrol secara empiris, dan investigasi kritis terhadap dalil mengenai dugaan hubungan antar berbagai fenomena. Penelitian dengan menggunakan metode ilmiah yang bisa diukur dan dibuktikan secara rasional, logis, dan analitis, serta dapat dipahami oleh indera manusia. Itu yang kita sebut dengan penelitian. Ada 3 tujuan dasar penelitian. Yang pertama, menemukan sesuatu yang baru tentang suatu proses. Yang kedua, mengkonfirmasi mengenai sesuatu yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan efek-efek dari berbagai kondisi pada suatu permasalahan. Ketika kita melakukan riset, maka kita bisa menjadi seorang peneliti. Peneliti itu boleh saja salah. Misal, salah melakukan hipotesis, salah pengujian hipotesis, tetapi sebagai seorang peneliti, kita ini tidak boleh berbohong atau menipu, mempermainkan atau memanipulasi data dan hasil pengolahan statistik. Ini tidak boleh kita lakukan. Ada beberapa catatan di mata kuliah riset teknologi informasi ini. Kedepannya rekan-rekan akan mencari suatu masalah di dalam suatu fenomena, di mana yang nantinya ini akan rekan-rekan angkat menjadi sebuah judul skripsi. Contoh, ketika rekan-rekan memilih objek penelitian di suatu tempat, misal di tempat cukur rambut, barbershop, kira-kira rekan-rekan akan datang, studi kasus, ke observasi, dan melakukan wawancara, kira-kira ada masalah apa, terus kira-kira tools atau model apa yang akan rekan-rekan tawarkan di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik, dan kalau rekan-rekan serius di dalam mata kuliah RTI ini, maka ini bisa diangkat menjadi topik penelitian yang mengarah ke judul skripsi. Sehingga ketika semester depan, rekan-rekan tinggal melanjutkan saja dari proposal RTI ini menjadi judul skripsi untuk skripsi rekan-rekan. Baik rekan-rekan, untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai dengan kontrak perkuliahan ini dan sampai dengan dasar-dasar terkait dengan konsep dasar riset teknologi informasi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan semoga kita semua dapat memberikan hasil yang maksimal di dalam proses pembelajaran mata kuliah riset dan teknologi informasi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.